Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atiq Al-Ghazali, kelas 3A Teknik Informatika, NPM 201302063. Di sini saya akan mempresentasikan cara login dalam software Odoo, lalu memperkenalkan 3 mode yang ada di dalam Odoo, mengulas satu persatu modul yang ada dalam Odoo. Itu yang pertama, apa sih itu Odoo? Odoo merupakan sebuah perangkat lunak manajemen mudah digunakan untuk berbagai industri bisnis dari semua ukuran, dapat menggunakan perangkat lunak yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan. Odoo sendiri dalam ERP menawarkan fitur yang dirancang untuk perencanaan, produksi, manajemen, akuntansi, dan mengontrol segala aktivitas yang ada pada bisnis atau perusahaan. Ini memiliki banyak, dalam Odoo ini memiliki banyak plugin yang berbeda, menjadikan pilihan sempurna untuk menggunakan kebutuhan bisnis yang paling beragam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara login atau mendaftar akun dalam Odoo. Yang pertama, membuka website Odoo, ini odoo.com. Itu akan muncul tampilan seperti ini. Sini ada apps. Nah, ini merupakan modul-modul yang ada dalam Odoo. Ada finance, human resource, sales, marketing, website, service, productivity, inventory. Lalu ada community. Di sini ada halaman untuk dokumentasi, isi tutorial, dan lain-lain. Lalu ada pricing. Pricing ini merupakan langganan atau fitur yang berbayar dalam Odoo. Jadi ada free, standar, custom. Untuk free biasanya ini modul-modulnya dibatasi, dan jika ingin menggunakan lebih banyak modul maka harus berlangganan ke standar atau custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kembali ke halaman awal. Lalu di sini ada try free untuk mencoba trial dari Odoo tanpa login. Di sini ada sign in untuk cara loginnya seperti ini. Masukkan email atau password dan password. Jika belum memiliki akun, maka bisa klik ini. Jika lupa kata sandi, maka dapat di reset password dengan menggunakan email. Sini saya contohkan jika belum memiliki akun. Misalnya emailnya lalu di sini masukkan nama, lalu password, lalu bisa sign up. Nah, berikut merupakan tampilan utamanya di home-nya. Sini ada dokumen, source order, invoice bill. Nah, ini merupakan tampilan halaman home-nya. Sini ada dokumen. Lalu seperti pada halaman awal tadi, sini ada apps untuk modul apa saja yang ada dalam Odoo. Lalu ada community untuk diskusi, halaman diskusi, dan pricing. Sini ada details untuk edit informasi data pada akun.
Ya, di sini ada menu profil, ada my database. Jadi untuk menyimpan database yang dibuat, saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat itu websitenya. Try it free. Selanjutnya, sini saya akan menyebutkan 3 modul yang ada dalam Modo dan menjelaskan 3 modul tersebut. Tapi sebelumnya di sini saya akan menunjukkan beberapa modul yang ada dalam Modo. Sini ada modul website, yaitu pertama ada website, e-commerce, e-learning, live chat. Lalu ada sales, itu ada CRM, customer relationship management, lalu ada sales, invoicing, point of sale, sign, subscription, rental, field service. Lalu di dalam operator ada accounting, knowledge, project, timesheets, help desk, inventory, purchase, dokumen. Lalu dalam manufacturing, yaitu ada manufacturing, PLM, maintenance, quality, repair, marketing, email marketing, SMS marketing, marketing automation, event, survey, social marketing, dan appointments. Lalu ada human resource, employee atau karyawan, recruitment, employee referral, time off, expense planning, appraisals, flat approval, launch. Lalu yang terakhir ada customization, yaitu ada studio, yaitu untuk mengatur user interface dari website yang dibuat. Lalu di sini saya akan menyebutkan 3 dan menjelaskan 3 modul Odoo saja, yaitu yang pertama ada modul sales dan modul accounting dan modul inventory. Nah, yang pertama untuk modul sales. Modul sales ini dalam Odoo berperan sebagai penjualan untuk melakukan penjualan transaksi. Fungsinya untuk mempermudah dalam bisnis dalam mengolah proses penjualan dengan lebih efektif. Modul ini juga dapat memungkinkan bisnis untuk melacak dan mengelola data penjualan, mengidentifikasi tren, serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dihasilkan. Hal ini juga memungkinkan bisnis untuk membuat presentasi dan proposal penjualan yang kuat, memungkinkan pengguna atau perusahaan yang menerapkan modul sales ini dapat mengolah proses prospek penjualan, detail kontak, dan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja penjualan perusahaan. Lalu untuk modul selanjutnya yaitu modul accounting. Untuk modul accounting ini dalam modul berperan untuk mengelola hubungan keuangan. Sistem ini menyediakan antarmuka yang ramah pengguna yang memudahkan bisnis dari semua ukuran untuk melacak aktivitas keuangan yang ada dalam perusahaan. Accounting ini mudah dan dalam mengelola pembukuan dan catatan perusahaan, memahami status keuangan, arus kas yang sedang berjalan, dan dapat membantu dalam membuat keputusan yang baik tentang pertumbuhan bisnis di masa depan. Modul ini juga dapat mempermudah dalam pembeli dan penjual melakukan transaksi keuangan. Lalu modul ini saat menggunakan Odoo itu data yang dihasilkan bersifat real time, di mana data tersebut selalu yang terbaru, sehingga tidak adanya duplikasi data atau redundansi data. Lalu untuk modul selanjutnya yaitu inventory. Inventory ini merupakan modul penyimpanan. Modul ini
dalam Odoo membantu untuk melakukan melacak inventaris dan memastikan perusahaan memiliki jumlah stok barang yang diproduksi itu tepat. Modul ini juga memungkinkan pengguna untuk mengelola pesanan dan pengiriman pelanggan. Lalu sehingga pengiriman dan produksi yang dilakukan tetap teratur dan efisien. Model ini juga dapat menghemat waktu dan uang bisnis dengan memastikan tidak terlalu banyak menimbun barang tertentu atau membeli produk yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan modul ini, mereka akan lebih mudah dalam mengelola persediaan barang produksi mereka. Jadi stok produksi yang dimiliki tidak berlebih dan juga tidak kekurangan produksi. Jadi barang yang diproduksi itu sesuai dengan apa yang konsumen atau pembeli butuhkan menggunakan software Odoo ini. Pertama, kita memilih modul-modul apa saja yang diperlukan. Sini saya akan memilih sales, accounting, dan inventory. Lalu di continue. Nah, di sini dapat mengisi data. Lalu jika sudah diisi datanya, klik start now. Nah, lalu diisi datanya seperti ini. Nama, email, company name, atau ini nanti akan dijadikan untuk nama websitenya. Lalu ada negara, ukuran company, jadi berapa pegawai yang ada dalam company, lalu ada phone number, bahasa, dan primary interest. Jadi saya memilih student, lalu klik start. Tunggu, lalu akan berhasil membuat seperti ini. Sini merupakan proses pembuatan websitenya. Tunggu, nah ini untuk nama websitenya sudah berubah dan domainnya. Sini sudah jadi. Nah, ini harus melakukan aktivasi email terlebih dahulu agar websitenya dapat dibuat. Selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam cara membuat website dalam Odoo-nya. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi website Odoo ini dapat melakukan otomatisasi operasi yang berjalan pada dalam perusahaan. Lalu data yang dihasilkan juga bersifat real time sehingga dapat mencegah terjadinya redundansi data atau duplikasi data. Lalu platform Odoo ini sangat mudah digunakan karena memiliki fitur yang banyak dalam mengolah hubungan pelanggan dan penjual. Di sini menyediakan fitur yang banyak. Odoo ini juga dapat diterapkan dalam bisnis kecil maupun perusahaan multinasional sehingga dapat memenuhi kebutuhan spesifik dalam bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.